wajahnya penuh kemuliaan Allah. Amin. Dan selalu muda, saudara ya. Ya, selalu muda. Leher boleh kendor, tapi muka kenceng. Amin. Allah kita Allah yang luar biasa. Baik, saya berterima kasih kepada gembala dan juga kepada pengurus gereja dan juga semua yang telah memberi saya kesempatan untuk ada bersama dengan saudara hari ini. Saya bernama Ken Willing Haryanto dan saya bergabung di sebuah gereja yang namanya GBI Tanah Merah, namanya Family Blessing. Tanah Merah itu di mana? Pokoknya dekat Tanah Suci. Tanah Merah itu di belakang Pertamina, saudara, di Pelumpang sana. Jadi berapa waktu lalu ada kebakaran, itu ada di sebelah kanan. Nah, kami di sebelah kiri. Jadi kami dekat-dekat dengan Arta Gading. Keren, saudara ya, dekat Arta Gading, ya. Tapi ya namanya Tanah Merah. Nah, saya bergabung di situ sebagai board leader. Jadi saya hari Minggu saya diberi kebebasan, tapi untuk pelayanan kemana saja. Tapi ada hari-hari tertentu saya harus training dan ikut rapat. Sisa waktunya saya pakai untuk keliling Indonesia. Dan juga hari ini saya sudah ada di episode 1320. Apa itu? Saya membuat renungan harian 1 menit Kristen. Jadi episodenya sudah 1320. Kalau saudara mau tahu, saudara buka aja YouTube Ken Willing Haryanto, atau ada di Instagram Johana, Facebook, ada di Snack Video, ada juga di Spotify. Jadi semua media sosial kami coba masuk untuk kami bisa memberitakan nama Yesus. Amin. Ya, jadi dari kitab Kejadian pasal 1 sekarang sudah ada di Hakim-Hakim pasal yang kedua. Jadi tiap hari kami upload itu renungan. Jadi saudara bisa menikmati itu dan bisa berjumpa dengan wajah saya dan wajah istri saya. Ya. Sisanya ya saya keliling Indonesia dan hari ini saya ada di tempat ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita semua. Oh iya, saya seorang pendeta yang mata saya buta. Saya sudah ada di ladang Tuhan 36 tahun. Tahun 88 saya lulus dari Sekolah Teologi Berea dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Dan saya buta kapan? Buta umur 16 tahun. Tahun 79, kira-kira 44 tahun yang lalu. Nah, jadi saudaraku, saya mengalami kebutaan karena suatu malam saya mau pulangin obeng. Saya lari ke rumah tetangga, saya injek jembatan rumah tetangga, jembatannya patah, kepala saya ini kebentur trotoar. Karena benturan trotoar, karena saya masuk selokan, jadi kepala bentur trotoar. Benturan kepala dengan trotoar itu menyebabkan penglihatan mata saya berkurang. Rupanya kena saraf, saudara. Ya. Kemudian saya operasi, kenyataan operasinya gagal, mata saya jadi buta. Tapi saya punya Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dia merancang hari depan dan saya alami itu, saudara. Nah, ketika saya sudah mengalami kebutaan begitu, kemudian teman kakak saya bilang ada dokter di Bandung yang bisa kalian jadikan sebagai rekomendasi lah untuk bisa periksa di sana. Dan akhirnya saya pergi ke Bandung, diperiksa beberapa kali dan dokter ini memutuskan 2 hal, bawa ke luar negeri atau disekolahkan. Dan Tuhan memang arahkan untuk saya bisa sekolah. Akhirnya saya bisa selesaikan SMP di sekolah tunanetra di Jakarta. Selesai itu saya masuk sekolah pendidikan guru. Semua teman-teman saya normal, saya sendiri yang buta, saudara. Dan saya bisa lulus di situ. Oh ya, SPG-nya namanya budaya. Kalau saudara ada di daerah Berlan, daerah Matraman sana, samping Marsudiri ini ada namanya budaya. Tapi sekarang sudah tidak lagi ada SPG. Nah, selesai itu saudara, saya kembali diingatkan Tuhan untuk sekolah teologi. Karena saat umur 11 tahun saya sudah rasa panggilan. Saya hanya bilang, Tuhan selesai SMA lah saya baru mau. Tapi kenyataan saudara, mata saya buta dan akhirnya saya coba untuk bertahan, tidak mau. Tapi Tuhan bilang kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Amin. Jangan bilang gak mau. Kamu mau, pasti bisa. Saya bilang tidak mau. Tuhan desak saya lagi dengan apa? Sebuah sekolah tidak terima saya, tapi sekolah teologi yang buka untuk saya.
Jadi Tuhan tuh bisa punya cara, saudara ya. Dan akhirnya saya bilang, baik Tuhan, saya mau. Akhirnya Tuhan bisa membuat kita bisa. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, kuncinya di mana? Mau. Walaupun saudara bilang, saya ini sangat sederhana, keluarga yang sederhana, pendidikan saya sederhana, Tuhan kok yang bikin kita bisa. Amin. Saya matanya buta, Tuhan bikin saya bisa. Amin. Saya sudah keliling Indonesia dan beberapa negara di dunia, termasuk Amerika, terakhir saya pergi ke sana. Saudaraku, jadi yang penting mau, saudara pasti bisa. Amin. Ya, kita mau pasti bisa karena Tuhan yang kasih kita kasih karunia dan kepintaran, saudara. Ya kan? Modalnya mau aja. Nanti kalau saudara digerakkan Tuhan untuk apa, mau aja. Ya, pasti saudara dikasih kebisaan. Dan akhirnya saudaraku, saya bisa sekolah di sekolah teologi Berea. Kemudian setelah itu saya dibawa keliling Indonesia dari Nia sampai Papua, sampai ke Timur juga. Dan kemudian saudaraku, tahun 97 Tuhan izinkan saya sekolah lagi untuk dapat gelar S1. Saya mau, saya lulus. Karena mau, jadi bisa. Kemudian 2005 saya dengan istri saya dapat beasiswa dari Melbourne, Australia untuk ambil S2. Dan itu juga ditanya sama pendeta dari Melbourne, mau nggak sekolah lagi? Mau. Akhirnya bisa. Dan saya di wisuda 2008 di Sekolah Tinggi Teologi Karisma, rektornya Bapak Pendeta Ruben Adi, ketua umum kita. Jadi saudaraku, percayalah bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal. Amin. Saya rasa gagal, orang tua saya rasa gagal, keluarga orang tua saya rasa gagal. Tapi Tuhan bilang tidak gagal. Segala sesuatu Tuhan bisa membuatnya baik. Amin. Amin. Tapi sampai hari ini mata saya belum celik, nggak masalah. Yang penting saya bisa hidup dan saya punya masa depan. Amin. Amin. Bahkan kalau mata saya melek juga saya mikir-mikir, saudara. Jangan-jangan saya mata keranjang. Amin. Ada teman saya orang buta, ditanya sama saya, kamu kalau dikasih lihat sama Tuhan mau nggak? Enggak. Saya kaget, saudara. Biasanya kan orang mau melihat, saudara ya. Saya bilang, kenapa kamu nggak melihat? Selama ini saya hanya merasakan betapa baiknya hati dari istriku. Saya kan nggak lihat mukanya, gemuk apa kurus. Saya nggak lihat palanya, rambutnya botak apa enggak. Nanti kalau mata saya melek, kelihatan pipinya tembem, palanya botak kayak jin tongam. Kan aku jadi bisa menceraikan dia, kan gitu, saudara ya. Lihat teman kiri kananmu, bilang kamu tuh hebat. Amin. Jadi saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya di balik itu ada anugerah Tuhan yang melimpah. Amin. Baik, itu saja perkenalan. Kalau saudara mau tahu lebih banyak, buka aja YouTube Ten Willing Haryanto. Saudara akan temukan banyak cerita tentang saya. Ya, hari ini kita mau cerita firman Tuhan saja. Baik, kita akan sama-sama buka dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Alkitab saya, tulisan saya Alkitab ini braille, saudaraku. Bagaimana braille itu? Tulisannya timbul-timbul seperti jerawat. Jadi sebelum saudara baca Alkitab saya, saudara raba saja mukamu yang jerawatan. Nah, itu mirip dengan tulisan saya. Ya, jadi nggak penasaran ya. Oke, Filipi pasal 2 ayat 15. Saya senang kita bisa baca sama-sama karena Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari setiap firman Tuhan yang kita baca pakai suara tentunya akan didengar oleh telinga kita. Ya, oke, kita mau baca sama-sama supaya iman timbul dari apa yang kita baca hari ini dan kita pelajari. Yang siap baca katakan amin. Amin. Filipi 2 ayat 15. 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Saudaraku, Tuhan mau kita seperti bintang-bintang di dunia. Kasih tahu teman kiri kananmu, Tuhan mau kita bercahaya seperti bintang. Amin. Jadi Tuhan mau kita ini bercahaya seperti bintang, saudaraku. Ya, dikatakan apa? Kita ini sebagai anak Allah. Yang kedua apa? Sehingga kita dapat bercahaya di tengah mereka. Tuhan mau, ini kehendak Tuhan, saudara. Dan yang kedua, memang kita anak Allah memiliki hidup yang berkualitas.
hebat. Saudaraku, kalau kita pelajari tentang penciptaan, langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 26 sampai 27, nah saudara akan temukan bahwa Allah menciptakan langit, bumi dan isinya hanya dengan perkataan. Jadilah terang, jadi terang. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadi tumbuh-tumbuhan. Dari duren sampai jengkol, itu jadi. Jadilah binatang di darat, laut dan udara, jadi saudara. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak berfirman. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama saudara ya. Saya akan ajak saudara untuk melihat sesuatu dulu di situ. Di sana dikatakan Kejadian 2 ayat yang ke-7, firman Allah bunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Dari debu tanah. Pertanyaannya, sudah hidup apa belum? Belum. Kita masih kayak celengan semar. Amin. Cuma di leher kita nggak ada lubang untuk masukin logam uang, ya kan? Nah, dikatakan dibentuk oleh tangan Allah dari debu tanah. Itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan apa? Ketika Allah tahu kita tidak hidup, di sana dikatakan dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kesimpulannya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudaraku lihat, kita diciptakan oleh Allah dengan satu cara yang sangat berkualitas, saudara. Jadi kalau saudara tahu saudara berkualitas, jangan minder, saudara. Amin. Saya buta nggak minder. Walaupun mata saya nggak melihat, saya nggak pernah jadi orang yang minder. Amin. Lihat teman kiri kananmu, jangan minder. Amin. Gaji kecil minder, mukanya jelek dikit minder, hidungnya pesek dikit minder, bibirnya tebal dikit minder. Lo nggak, jangan dong saudara. Amin. Amin. Bilang teman kiri kananmu, mukamu orisinil. Amin. Jadi nggak usah dioperasi lagi, hidung pesek dimancungin, mancung dipesekin, hancur kita, hidup kita habis saudara, duit kita habis. Kenapa kita hidung mancung, hidung pesek? Bagi Tuhan itu sama, dan bagi saya katakan kita nggak perlu minder. Kenapa? Yang penting ada hidung. Pertama, yang penting ada hidung. Yang kedua apa? Yang penting ada lubangnya 2. Coba lihat teman kiri kanan, ada nggak lubangnya? 2. Kemudian yang ketiga apa? Lubangnya itu ngadep ke bawah, nggak ngadep ke atas. Coba saudara punya hidung yang mancung tapi lubangnya ngadep ke atas, bukankah repot kalau lagi hujan begini saudara tahan? Takut kena gerimis. Kasih salam teman kiri kananmu yang lubangnya ke bawah. Amin. Yang pada teman kiri kananmu, puji Tuhan, hidungmu lubangnya ke bawah. Amin. Jadi dari situ kita bisa melihat hidup kita ini sangat berkualitas, saudara. Amin. Sangat berkualitas. Jadi Tuhan bilang, kamu ini anak Allah, kamu ini harus bersinar, bercahaya seperti bintang. Dan Tuhan minta karena Tuhan tahu kita bisa. Amin. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana saya bisa menjadi bintang itu, Pak? Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua tadi lagi, di dalam ayat yang ke-12, mari kita baca sama-sama ya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Yang siap baca katakan amin. Ayo kita baca 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi jadi Paulus di dalam penjara dia berkata, kamu harus kerjakan keselamatan itu. Bukan saja waktu aku ada, tapi waktu aku tidak ada, kau harus kerjakan. Jadi dengan kata lain, kesimpulannya adalah kita harus punya tekad sendiri, saudara. Untuk kita bisa bercahaya, menjadi bintang, menjadi terang, maka kita harus punya satu keputusan. Saya harus punya tekad, saya harus punya kemauan, saya harus punya niat untuk bisa menjadi bintang itu.
Tuhan bilang kita ini anak Allah. Tuhan bilang kita ini bisa bercahaya di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka yang bagaimana? Kalau baca ayat yang 15 tadi dikatakan yang bengkok hatinya, yang dunianya gelap, saudaraku. Kalau bicara tentang dunia gelap, hari-hari ini banyak orang memprediksi dunia gelap. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Tapi Tuhan bilang kita harus bersinar di tengah-tengah mereka. Yang mau katakan amin. Jadi saudaraku, ini menjadi satu hal yang sangat seharusnya membanggakan. Karena hidup kita ini luar biasa, saudara. Kalau nggak luar biasa, nggak mungkin Allah lahir di Bethlehem, mati di Golgota. Kalau saudara nggak hebat, nggak luar biasa di hati Allah, dibiarinin aja ke neraka semua. Betul nggak? Tapi karena kita ini hebat, kita ini mulia di hati Allah, kita ini biji mata Allah. Kasih tahu teman kiri kananmu, kamu bukan biji salak. Amin. Tapi biji mata Allah, saudara. Makanya Dia korbankan segalanya untuk kita. Allah itu pencipta langit bumi dan isinya, raja di atas segala raja. Raja di dunia saja Dia yang ciptakan kok. Dia mau turun, Dia lahir di Bethlehem, mati di Golgota. Karena apa? Kita ini berharga, saudaraku. Nah, jadi kalau kita ini hebat, kita tahu kita sangat hebat, mari kita harus berkata, Tuhan, aku mau jadi bintang yang menerangi dunia yang semakin gelap ini. Aku mau menjadi terang untuk dunia yang saat ini penuh dengan kegelisahan dan kekhawatiran. Saudara, saya ajak saudara lihat satu ayat. Tahan dulu Filipi 2-nya ayat 12 itu. Nah, saya mau ajak saudara buka di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Apa kata firman Allah tentang keadaan sekarang ini? Ya, Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya senang kita baca sama lagi. 2, 3. Bangkitlah menjadi sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas siapa? Atasmu, atas saya. Ini pribadi, saudara. Katamu itu pribadi, ya. Loh, kita sama-sama setiap kali katamu kita ganti dengan kata saya. Yang ngerti katakan amin. Yuk kita baca. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab Tuhan dan kemuliaannya atas saya. Ayat 2 dikatakan apa? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan tetapi terang Tuhan terbit atas saya dan kemuliaannya menjadi nyata atas saya. Jadi hari-hari ini dunia banyak kekhawatiran, hari-hari ini dunia tanpa kepastian. Mereka perlu kita, saudara. Amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, dunia perlu kamu. Amin. Karena kita ini adalah terang. Bahkan Matius 5 ayat 14 katakan kamu adalah terang dunia. Saudaraku, hebat kita ini. Luar biasa kita ini. Tapi kita harus punya tekad untuk jadi terang itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi terang, menjadi bintang itu? Yang kedua, saudaraku, kita harus berani rela berkorban. Tuh, berkorban apa, Pak? Kalau kita baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Filipi 2 ayat 14, firman Allah bunyi demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi Tuhan mau kita ini melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dengan tidak bersungut dan berbantah-bantah. Lakukan aja, Tuhan mau apa? Lakukan, saudara. Amin. 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 Lakukan. Mata saya buta, Tuhan bilang kamu jadi pendeta. Ya saya mau. Pergi ke desa, mau. Bulan Desember itu saya baru pergi ke daerah Tumbang Samba. Tumbang Samba itu 5 jam dari Palangkaraya. Sampai di sana saya KKR di Sekolah Tinggi Teologi. Masuk hari Kamis, Jumat, Sabtu nggak ada air, kering. Musim kekeringan. Jadi kalau mandi tuh ya hemat-hemat air lah begitu ya. Nggak bisa kayak di daerah sini jebar-jebur, nggak bisa. Hemat-hemat, saudara.
Tapi saya mau pergi. Lihat apa di situ? Nggak lihat apa-apa. Takut nggak? Ya nggak takut lah. Ada Tuhan menyertai. Amin. 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 Jangan bantah-bantah. Lakukan apa yang saudara bisa. Kalau saudara ditunjuk jadi pendoa syafaat, lakukan. Untuk bisa kita berdoa bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa, bagi gereja. Kalau saudara disuruh jadi guru sekolah minggu, lakukan. Kalau saudara disuruh untuk mimpin pujian, ya lakukan. Tapi jangan sampai suaranya hancur-hancuran minta mimpin pujian. Kasihan jemaat saudara. Amin. Saya pernah saudara khotbah di satu daerah desa. Ya biasa kalau di desa-desa itu kan biasanya masih pakai ruang tamu dari gembalanya. Saya dengan orang yang duduk paling depan itu jaraknya 1 meter. Tahu nggak saudara, dia nyanyi, hamba memuji kebesaranmu. Saudaraku, setelah ibadah selesai saya tanya sama gembala, Pak Gembala, emang ada song leader yang lain? Saya hampir jantungan. Apa kata gembalanya? Aduh, dia kalau nggak ditunjuk pimpin pujian dia ngambek ke gereja. Saya datengin orang ini. Saya nggak marahin, itu kan jemaat. Saya datang, suaramu keren banget ya, dari rendah sampai ke tinggi, seperti pesawat yang take off. Oh iya pak, iya pak. Iya kalau bisa sih suaranya jangan sampai tinggi begitu. Nanti gembala mau meninggal. Ya, kalau tiap hari kayak begitu kan repot. Ada satu gereja lain lagi. Nah, saya banyak cerita gereja-gereja ya. Nanti yang di sini saya cerita keluar lagi. Amin. Kan orang keliling kan begitu modalnya ya. Ada lagi saudara. Nyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Suaranya balas saudara. Ini jemaat mau dibawa kemana? Jemaat juga ikut nyanyi. Nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku. Saya serahkan pada pendeta Willing. Sampai ke mimbar, saya bingung, gue mau ikut yang mana nih? Kiri, kanan, depan, belakang. Suaranya masing-masing cari jalurnya sendiri. Kalau di sini mah jalurnya satu, amin. Kita teman kiri kananmu, jalurmu satu. Tapi di situ saya dari mimbar, ini ada 5-6 jalur, saudara. Saya mau ikut yang mana? Saya diam aja, haleluya, haleluya, modal saya haleluya. Ya itu setelah ibadah saya kasih tahu lagi. Aduh, kamu tuh kalau nyanyi jangan terlalu banyak improvisasi. Kan ada kan improvisasi kan? Ya. Segala puji, segala puji syukur hanya bagi. Nah itu namanya improvisasi. Ada satu lagi song leader nanti. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Saudaraku nyanyi, kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan. Saya di bangku bertanya, kau bukan Tuhan, buat apa gue nyanyi? Nah kalau yang kayak gitu-gitu, gak usah ngotot jadi song leader. Amin. Jadi apa pak? Pendoa siapa? Cocok. Ibu-ibu yang cerewet cocok tim besuk. Loh iyalah. Saya pernah ikut tim besuk saudara. Ya, saya mikir mulai dari mana ngomongnya. Saya lebih pandai khotbah daripada ngobrol di ruang di satu keluarga. Wih ngomong, aduh bingung dari mana ya. Tapi ada satu ibu, dia ngomong saudara, dari tusuk gigi, nggak tahu ujungnya ke Yesus. Saya mikir tikungannya di mana? Rupanya mungkin tusuk gigi kayu, ya salib Yesus juga kayu. Tapi hebat loh, dia masuk sekolah teologi tapi tahu tikungannya dari tusuk gigi sampai salib. Itu karunia cerewet, amin. Lihat teman kiri kananmu yang sudah tahu cerewet bilang karuniamu sangat berharga, amin. Bapak-bapak kalau istrimu cerewet jangan bilang radio rusak, amin. Tapi itu karunia jadi timba suruh. Muka-muka yang mengerikan. Ini juga ada karunianya, amin. Coba lihat teman kiri kanan muka-muka yang agak mengerikan. Nah orang-orang ini cocok angkat kolektor. Karena apa? Sebelum dia melotot udah ngeri, apalagi dia melotot.
Melotot, rencana jemaat kasih goceng, akhirnya dia kantongnya tarik beban. Amin. Bilang para teman kiri kananmu yang mukanya mengerikan, bilang mukamu mengandung berkat luar biasa. Amin. Nah kalau yang suka senyum, itu jaga tamu di depan sana. Jangan taruh muka yang mengerikan. Nanti dia bilang itu, aduh GBI City Park kok ditaruh macan di depan. Yang suka senyum, yang sanguin gitu ya. Ya. Dari jauh jemaat datang, gigi sudah dipasang ya. Paling juga apa? Modalnya aqua segelas. Kalau udah gigi kering, siram lagi. Gigi kering, siram lagi. Kenapa Pak? Karena banyak kali jengir. Amin. Jadi saudaraku, ini harus ada. Nah ketika kita mau jadi terang, jangan bersungut dan bantah-bantah. Tuhan bilang apa, lakukan aja. Amin. Tuhan tahu kok kemampuan kita. Saya matanya buta, saya punya mulut dan otak. Nggak mungkin saya disuruh sama Tuhan, Welin, sekarang ini kamu tidak perlu jadi pengkhotbah, kamu harus mainkan LCD. Saudara mau saya pasang LCD? Dan lagunya terbalik, saudara pusing kepala. Saya nggak bisa mainin LCD. Atau jadi supir mobil gereja, 2 meter masuk surga. Saudara mau saya supirin? Jadi saudaraku, Tuhan tahu kemampuan kita karena Tuhan yang menaruh potensi itu pada diri kita. Jadi jangan suka nolak. Kasih tahu teman kiri kananmu, kamu kalau menolak bertobatlah. Amin. Kasih tahu, bilang jangan tolak, bertobatlah kalau yang menolak. Amin. Ini yang harus ada saudaraku. Kita harus rela berkorban, ya. Jangan bersungut dan bantah-bantah. Tapi terkadang Pak, aduh, saya sudah jadi pengerja, sudah kasih perhatian sama jemaat, tapi jemaat juga, aduh, ngomongannya negatif terus sama saya. Saudaraku, kita jangan bersungut dan bantah-bantah, jangan mudah tersinggung. Amin. Ada satu gembala, dia bilang begini, Pak, jemaat saya kalau nggak dikasih senyum, nggak dikasih muka saya, waduh, tersinggung. Kalau saya nggak lihat waktu salaman, aduh, tersinggung. Saya bilang sama dia, Bapak Gembala, waduh, repot juga saya. Waktu salaman sama saya, ibu itu kalau nggak saya lihat, gimana ya? Kalau memang saya nggak bisa lihat, tersinggung nggak ya? Dia ketawa aja sebenarnya. Jadi kita nggak usah. Ya ada loh jemaat disalamin, terus gembalanya kan udah salam gini kan nggak bisa langsung begini. Senyum juga ada waktunya. Saat dia senyum, tutup bibir lagi, baru buka lagi kan. Nah, ada jemaat waktu gembalanya senyum sama orang yang ada lagi di depannya, kemudian dia lagi tutup bibir, tiba-tiba ada jemaat yang lain langsung salaman lagi, nggak sempat gembalanya buka bibir. Apa dia ngomong? Orang kaya mah dikasih salam sama senyum. Saya mah orang miskin. Salaman juga terlambat, bibirnya juga diangkatnya terlambat. Bilang pada teman kiri kananmu, jangan baperan. Amin. Kalau mau ditelusuri banyak saudara, banyak. Amin. Tapi di sini nggak ada. Amin. Kalau udah amin, berarti nyata. Tidak. Ditelepon tidak ditelepon, namanya datang ke Tuhan. Hari Minggu datang ke Tuhan. Amin. Disalam atau tidak disalam, yang penting kita sudah berjumpa Tuhan. Amin. Apa artinya sih disalam sama gembala? Nanti kalau gembalanya lagi salaman, haji, saudara gua kabur, wah gembala gua corona. Saudaraku, bagi saya disalam atau tidak disalam, yang penting saya sudah berjumpa Tuhan di tempat ini. Ditelepon atau tidak ditelepon, saya tetap datang kepada Tuhan karena saya cari Tuhan, bukan cari gembala. Saya bukan cari pengerja, saya bukan cari manusia, tapi saya cari Tuhan. Amin. Karena kalau kita cari yang lain, kita akan kecewa. Jangan bersungut dan bantah. Pengerja dikritik kayak apa terserah. Amin. Tetap kita percaya Tuhan pasti memberkati. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana kita bisa jadi terang? Jangan izinkan kegelapan menguasai kita. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama, Yohanes pasal
pasal pertama kita lihat ayat yang kelima. Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, saudara. Yang siap baca katakan amin. Amin. Yuk kita baca. 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi saudaraku, ketika lampu dinyalakan, kegelapan hilang. Dan tidak ada kekuatan bagi kegelapan untuk menguasai terang. Tapi kenapa terang bisa dikuasai oleh kegelapan? Karena terang itu mengizinkan kegelapan menguasainya. Kenapa bisa menguasainya? Karena kita bertobat dan belum beres, saudara. Ada kepahitan yang belum kita bereskan. Ada sakit hati yang belum kita bereskan. Kita sudah bertobat, puji Tuhan. Saya sudah percaya sama Yesus, puji Tuhan. Tapi ada sisi kehidupan kita yang belum beres. Ada kekecewaan mungkin terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ada sakit hati, kebencian, kepahitan. Itu yang harus kita bereskan juga, saudara. Yohanes 7 ayat 37 mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku sesuai kitab suci, kata Tuhan Yesus, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kalau kita sudah bertobat, bereskan hati kita juga, supaya dari hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan Yesus bilang, bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan. Termasuk makan babi, masuk ke perut nggak menajiskan, tapi mengenyangkan. Amin. Bilang pada teman kiri kananmu, babi kalau dipanggang itu haram, tidak haram. Amin. Apalagi orang-orang Medan ini ada BPK, ya kan? Babi panggang karo. Orang Manado ada sate ragi, enak sekali. Tapi yang sudah umur 50 ingat, jangan makan berlebihan. Bagi-bagi kepada saya. Amin. Nah, iyalah, kalau bagi makan sendiri takut darahnya naik tinggi. Nah, jadi saudaraku, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang masuk mulut tidak menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu keluar dari hati, itu yang menajiskan. Bagaimana dan mengapa orang bisa hidup dalam kegelapan lagi? Karena masa lalunya belum dia lepaskan seutuhnya. Ketika kita bertobat, kita lepaskan dong. Semuanya kita lepaskan. Kalau perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, ini kelemahanku, ini kekuranganku, ini kepahitanku, ini kekecewaanku. Oh Tuhan, inilah sakit hatiku dan sebagainya dan sebagainya. Seketika kita dibereskan, maka kita akan kuat untuk tidak hidup dalam kegelapan. Sebab apa? Kalau kita tidak bereskan itu, kita mudah terserat dan terjerat lagi pada kegelapan. Setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kapan aja dia siap goda kita loh, saudara. Kalau kelemahan kita pada cewek, itu harus kita serahkan ke Tuhan. Tuhan, tolong mata saya ini nggak bisa lihat yang putih, istri saya hitam. Jadi repot, saudaraku. Nah, saya bersyukur jadi anak orang buta. Yang pertama, mata saya nggak mata keranjang. Yang kedua, mata saya nggak mata duitan. Karena saya nggak bisa lihat duit. Dan mata saya juga nggak bintitan. Karena saya nggak bisa ngintip orang mandi. Amin. Nah, jadi saudaraku, kita harus mengerti ini. Kita tahu kelemahan kita, atau kita berdoa, Tuhan, aku kok seringkali melakukan sesuatu yang bersalah di hadapan Tuhan. Ini kelemahanku. Serahkan kelemahan kita itu ke Tuhan. Serahkan kekurangan kita pada Tuhan, supaya tidak dijadikan alat oleh iblis untuk membawa kita masuk lagi pada kegelapan. Ada satu ibu, saudara, kalau dia tidak pegang uang 20.000 malam-malam, kalau dia tidak pegang 20.000 tidak bisa tidur. Suaminya ngeluh sama saya, Pak, tolong doakan istri saya itu kalau malam-malam mesti dikasih uang 20.000. Jadi dia pegang duit 20.000. Saya bilang sama dia, nggak pegang kamu? Enggak, pegang 20.000. Kalau nggak ada 20.000 di tangannya, marah, saudara. Sepanjang malam marah. Saya pikir-pikir, kasihan juga nih bapak. Saya bilang, bapak tahu nggak di ASMK itu ada uang bohongan? Apa bapak beli aja? Oh, istri saya tahu duit, katanya, saudara. Mana asli mana enggak.
kelemahan, saudara. Tiap malam harus pegang 20. Coba lihat teman kiri kanan, tanya, kamu pegang berapa duit? Saudaraku, aduh ini bahaya sekali, saudara. Jadi yang tahu kelemahan dan kekurangan itu adalah diri kita, dan kita serahin ke Tuhan supaya kekurangan kelemahan kita tidak menjerat kita kembali pada masa kegelapan. Berikutnya, bagaimana kita bisa hidup dan terang itu tidak menguasai kita? Harus ada komunitas. Kasih tahu ada komunitas. Saya di malam Natal kemarin, saudara ya, saya dikasih lilin. Anak saya juga dikasih lilin. Istri saya juga pegang lilin. Saya nggak tahu kenapa lilin saya mati. Dan saya matanya buta, saya nggak tahu lilinnya mati apa enggak. Saya cuma pegang begini aja, saudara ya. Tiba-tiba istri saya, kok lilinmu mati? Ya sundut aja, saya bilang. Akhirnya disundutin, saudara. Lihat, adanya komunitas bisa menolong kita untuk jadi terang. Amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, saya perlu engkau untuk menjaga saya. Amin. Jangan jalan sendiri, saudara. Ikut komsel. Ada yang sudah ikut komsel, ada yang belum. Kalau yang belum, ayo ikut. Karena 85% jemaat Tuhan yang bertumbuh rohaninya hidup di dalam komsel. Jadi hari ini saudara harus ada di komsel. Yang terakhir, saudara, bilang pada teman kiri kananmu, ini yang terakhir. Bagaimana kita bisa terang, menjadi terang? Yang pertama tadi, kita harus punya tekad dari diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus berani rela berkorban. Tidak bersungut dan bantah-bantah. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dan katakan. Yang ketiga, jangan izinkan kegelapan menguasai kita. Yang keempat, yang terakhir, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Pemusik boleh dong maju ke depan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Saya minta nada di D aja, delta. Saya perlu kasih nada, saudara, supaya pas nyanyi oke suaranya, ya. Tapi pernah terjadi, saya bilang nada di G, golf. Waktu salaman dengan jemaat, ada satu tante bilang, Bapak pendeta hebat juga ya, matanya buta bisa main golf. Ya sama apa? Saya mau ngomong nggak bisa, nggak enak, tapi ya udahlah, saya cuma cengar-cengir aja, saudara, menutupin. Ya, udah buta bagaimana mau main golf? Ya kan? Nah, jadi saudaraku, kita akan sama-sama lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama. 2, 3. Maka Yesus berkata kepada orangnya, katanya, aku melakukan dia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan tinggal dalam kegelapan, melainkan akan menjadi terang hidup. Ya, dikatakan barang siapa mengikuti aku, kata Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dunia memprediksi 2024 dunia ditutup oleh kegelapan. Ekonomi ditutupi oleh kegelapan. Ada banyak hal. Tapi ingat, kita mengikut Yesus. Janji Tuhan apa? Kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Amin. Katakan apa? Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Lampu ini bisa nyala karena ada hubungan dengan saluran listrik. Kalau dari on off-nya dimatikan, maka lampu ini tidak nyala. Kenapa? Tidak punya hubungan. Ada berapa banyak orang Kristen rajin ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu tidak punya hubungan. Kekristenan itu adalah hubungan. Kekristenan itu bukan agama. Prinsipnya adalah hubungan. Apa artinya? Bapa dan anak itu adalah hubungan. Domba dan gembala itu adalah hubungan. Pokok anggur dan ranting-rantingnya prinsipnya adalah hubungan. Guru dan murid prinsipnya adalah hubungan. Allah Bapa, kita yang percaya adalah anak. Jangan biarkan Bapa selalu berharap kita berjumpa dengan Dia, tapi kita sibuk dengan pekerjaan kita. Jika kita sebagai anak Tuhan selalu punya hubungan. Bagaimana terang kita
hubungan dengan sumber terang itu. Jangan putus hubungan. Kalau saudara berkata, Pak, saya hidup dalam ketakutan hari ini, saudara hidup dalam kegelapan itu. Mungkin saudara berkata, saya gelap. Enggak, saya sudah bertobat. Betul. Tapi saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, sehingga saudara alami kegelapan itu. Saudara ketakutan, khawatir akan hari esok. Tapi orang yang hidup dalam terang Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan, dia akan melihat bahwa jalan hidupnya penuh dengan berkat dan mukjizat. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini milikilah hubungan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Selidiki aku, dunia hatiku, apakah lu sungguh mengasihimu, Yesus, mengenal dan menilai hidup.
pakai Tuhan menjadi terang. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, lingkungan kami, ini kami angkat tangan kami tinggi-tinggi ya Aba. Engkau melepaskan pengurapan setiap kami, supaya kami dilepaskan dari segala ikatan dan dosa. Di dalam nama Yesus, segala kelemahan, segala kegelapan dalam hidup kami, dalam nama Yesus, putus saat ini, lepas dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menjadi Raja, menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami berjalan di dalam terang-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang angkat tangan pada sore hari ini. Berkati secara berlimpah-limpah, biar mereka boleh melihat anak cucunya diberkati berlimpah-limpah. Kesehatannya, keluarganya, dimanapun mereka berada, Engkau buat berhasil, sehingga menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimasyurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita buat Kau Willing, saudara. Kami sangat diberkati lewat hamba-Mu, Kau Willing ya Tuhan. Kesaksian hidupnya, firman Allah disampaikannya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah hamba-Mu. Berkati kesehatannya kemanapun hamba-Mu memberitakan Injil Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan dalam nama Yesus. Berkati istri dan anaknya Tuhan, diberkati berlimpah-limpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bila segala kemuliaan dan hormat pujian hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati firman Allah bersama-sama dikatakan amin. Tepuk yang mulia bagi kami saudara. Sekarang duduk pamit saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh kesaksian yang luar biasa dari hamba-Nya. Saudara, hari ini kita melihat bahwa benar adanya buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang muda tidak dipadamkan, tapi buat Tuhan buat menjadi lebih indah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadat kita hari ini, kita dengarkan warta sepekan. Puji Tuhan, pertama-tama kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pertama kali ibadah bersama dengan kita di tempat ini. Boleh angkat tangan dan berdiri kalau ada yang baru datang. Puji Tuhan. Tidak ada, semua adalah jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman yang pertama, setiap hari Selasa Bapak Ibu